Jadi buat para pendemo itu, demo boleh, tapi jangan merusak fasilitas. Demo boleh, jangan dirusak. Nanti kalau dirusak terus, yang seneng maaf dalam tanda kutip. Kontraktor. Nah, saya nggak nyebut ya. Oh, iya. Tapi akhirnya yang ada apa? Perbaikan lagi, Pemborosan, perbaikan iya, lagi. iya. Posisi. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di podcast literasi dan inspirasi posisi. Kali ini di tengah-tengah kita sudah hadir Bupati Bogor, Kang Rudi Susmanto. Nuhun. Apa kabar Kang Rudi? Alhamdulillah, pangestu. Jadi ini kita masih suasana Idul Fitri. Saya mewakili diri saya, keluarga dan teman-teman saya mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. Mohon maaf lahir dan batin. Minal aidin wal faizin. Mungkin Kang Rudi bisa menyapa masyarakat Kabupaten Bogor mumpung di hari yang baik. Untuk seluruh masyarakat Kabupaten Bogor, saya Rudi Susmanto atas nama pribadi dan pemerintah Kabupaten Bogor mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah momentum untuk kita merajut kebersamaan sama-sama membangun Kabupaten Bogor yang lebih baik lagi 5 tahun ke depan. Amin, amin. Jadi Kang Rudi, kalau kita perhatikan Lebaran tahun ini kayaknya suasananya sangat hangat. Kemarin saya lihat, ya kita juga tahu bersama-sama Kang Rudi menggelar open house di Gedung Tegar Beriman. Kita lihat hadir juga beberapa tokoh pendahulu pemimpin kita, bupati, mantan wakil bupati. Nah itu gimana Kang Rudi? Ide? Kayaknya baru pertama kali. Pertama kali saya juga melaksanakan sholat Idul Fitri di Pemkab Bogor di lapangan Tegar Beriman. Karena selama ini setiap hari raya Idul Fitri kita merayakan hari raya Idul Fitri bersama Pak Prabowo Subianto. Dan alhamdulillah momentum ini adalah momentum pertama kita melaksanakan sholat hari raya Idul Fitri. Lalu kita juga menggelar open house atau silaturahmi bersama seluruh masyarakat Kabupaten Bogor dan tentunya dihadiri oleh tokoh-tokoh Kabupaten Bogor, para senior-senior yang lebih awal membangun Kabupaten Bogor daripada saya. Ada Pak Rahmat Yasin, Bu Ade Yasin, ada Pak Karfat juga kelihatan teman ya, Pak Karyawan Fatur Rahman, lalu Pak Albert, dan tentunya beliau-beliau adalah tokoh-tokoh yang telah mencurahkan jiwa raganya membangun Kabupaten Bogor, dan banyak peninggalan dari beliau yang positif di Kabupaten Bogor, baik program maupun infrastruktur yang telah dibangun oleh beliau-beliau, dan tugas saya adalah melanjutkan, menyempurnakan dan mengembangkan lagi bersama seluruh masyarakat Kabupaten Bogor. Kemarin ada nggak pesan-pesan dari beliau-beliau ini kepada Kang Rudi secara langsung lah? Dan tentunya banyak hal, bukan hanya kemarin sebetulnya. Banyak hal kami selama ini membangun komunikasi yang baik dengan para tokoh yang ada di Kabupaten Bogor, dengan para mantan bupati, para mantan wakil bupati, dan saya banyak belajar dari beliau-beliau semua. Dan program-program yang positif dari beliau-beliau juga sampai hari ini tetap kita lanjutkan lagi, karena tentunya program-program tersebut mengena untuk masyarakat Kabupaten Bogor. Kita lihat juga ini kan baru ya Bang, termasuk juga wajah kabupaten juga beberapa kita lihat banyak yang baru ya, termasuk ya pagar-pagar di Gedung Tegar Beriman. Dan kemarin juga dipamerkan foto-foto karya teman-teman PV itu. Nah itu apa yang ingin Jadi pertama dari rekan-rekan pewarta foto Indonesia Kabupaten Bogor selama ini banyak hasil karya seni dari rekan-rekan semua. Tapi kita melihatnya bukan hanya dari sekadar karya seni. Kita melihat bahwa jejak digital dari foto-foto yang diambil oleh sahabat-sahabat kita, pewarta foto, ini menjadi bagian dari perjalanan sejarah Kabupaten Bogor. Dari mulai para tokoh-tokoh tanpa kerutan sampai sekarang sudah berkerut, sudah ubanan. Dan tentunya hal itu juga menunjukkan dari Bogor awal sampai hari ini, dari yang tadinya tidak ada menjadi ada, dari bangunan yang ada lalu dari bangunan yang tidak ada menjadi bangunan yang ada, dan juga menjadi sebuah
catatan sejarah bahwa tokoh-tokoh sebelum kita cukup dekat dengan masyarakatnya, dan beliau-beliau pun membangun Kabupaten Bogor tidak sendirian. Membangun Kabupaten Bogor didukung oleh beberapa lapisan elemen masyarakat, baik para tokoh ulama, para tokoh agama, tokoh pemuda, dan unsur masyarakat lainnya. Dan inilah kita melihat beberapa perjalanan foto-foto tersebut. Foto ini bukan hanya sekedar gambar, tapi foto-foto yang ditampilkan, foto-foto ini bercerita tentang bagaimana Bogor dulu, Bogor sekarang, dan nanti akan ada foto-foto baru yaitu Bogor masa depan. Masih juga tadi Soal wajah baru, pagar-pagarnya. hilang. Ya. Ini apa yang ingin Jadi kalau pagar-pagar melihat yang disampaikan? pagar sebetulnya, ya orang pasti menyimpulkannya macam-macam ya. Pertama, kenapa warnanya berubah? Lalu kenapa pagarnya ada beberapa bagian yang tidak ada? Jadi memang saya di DPRD kurang lebih 5 tahun saya menjabat sebagai Ketua DPRD Kabupaten Bogor. Kita menciptakan gedung DPRD pada saat itu adalah House of Representative, rumah rakyat. Lalu kita pun ingin pemerintah Kabupaten Bogor hari ini sama-sama bebenah. Kita ingin menciptakan sebuah kantor pemerintah, yang mana kantor pemerintah kami ini hanya numpang. Ini adalah rumah masyarakat Kabupaten Bogor. Kita masang pagar memang tujuannya adalah dari sisi keamanan. Tapi dari sisi keamanan kita pun ingin menunjukkan estetikanya bahwa masyarakat tidak terkotak-kotak. Kalau untuk pemilihan warna, kalaupun ada, memang kalau kita bicara, kita baca netizen dan lain sebagainya, karena mentang-mentang partai saya warnanya putih, terus sekarang pagarnya dicat putih, kenapa kok ganti pimpinan pagar harus warna putih? Tidak. Jadi semua punya yang sudah memiliki warna dasar, ikon sebuah SKPD, ikon sebuah kelompok. Buat kami tetap kita jaga bersama-sama. Contoh, Stadion Pakansari, ikonnya adalah oranye, hijau, sama apa lagi? Ada 2 atau 3 warna. Nah itu tetap kita pertahankan. PDAM warnanya biru ya tetap biru. Lalu Damkar merah ya tetap merah. BPBD oranye ya tetap oranye. Kita hanya mencari sebuah warna yang netral. Netral itu ada 2 warna, putih dan hitam. Tapi kalau kita pasang hitam kesannya seakan-akan berduka. Nah kita pun tujuannya hanya satu. Kita hanya ingin memperbaiki supaya bersih, supaya enak dilihat. Apalagi baru pertama saya dilantik kan muncul juga beberapa video tuh. Video beberapa mungkin beberapa orang atau segelintir orang yang menyampaikan ini kenapa pagar kantor pemerintah Kabupaten Bogor rusak. Anggaran pemeliharaannya kemana? Bahkan sampai ditendang-tendang juga. Nah, maka kami berupaya untuk memperbaiki, membenahi supaya inilah wajah pemerintah Kabupaten Bogor, dicirikan dari perkantorannya yang bersih, yang nyaman. Dan kami tidak ingin memunculkan sekat-sekat masyarakat kalaupun datang, ini kantor bupatinya tanpa pakai pagar, ini kantor sekretariat daerahnya tanpa pakai pagar, mau datang silahkan datang. Kalaupun ada dalam tanda kutip, nanti kalau ada demo bagaimana? Kalau betul-betul masyarakat Bogor yang sayang dan cinta terhadap Kabupaten Bogor, demo apapun saya yakin pasti akan kondusif. Kalau sampai infrastrukturnya dirusak, yang rugi siapa? Yang rugi masyarakat sendiri. Akhirnya uang dari hasil retribusi dari pajak harus digelontorkan lagi untuk memperbaiki bangunan tersebut. Jadi kalaupun ada demonstrasi di Kabupaten Bogor, saya yakin dan percaya 5 tahun ke depan demonstrasi apapun pasti akan kondusif, karena tujuannya apa? Menyampaikan aspirasi masyarakat, dan tentunya pemerintah pun harus menerima. Jadi buat para pendemo itu, demo boleh, tapi jangan merusak fasilitas. Demo boleh, jangan dirusak. Nanti kalau dirusak terus, yang seneng, maaf dalam tanda kutip, kontraktor. Nah, saya nggak nyebut ya. Tapi akhirnya yang ada apa? Perbaikan lagi, perbaikan lagi. Jadi masih ngomong soal Lebaran nih, jadi tahun ini gimana Pak Bupati? Terus kalian juga, karena Kabupaten Bogor kan daerah destinasi wisata. Pak Bupati melihat tahun ini seperti apa sih? Jadi saya dilantik tanggal 20 Februari 2025. Tentunya setelah kami dilantik, kami langsung berangkat ke Magelang, melaksanakan retret di Magelang. Kurang lebih 10 hari ya.
pulang penutupan retret di tanggal 28 Februari 2025. Di perjalanan pulang kita pun sudah mendapat beberapa kabar, beberapa titik wilayah terjadi bencana, jembatan penghubung antara Citerep dan Sukamakmur terputus, lalu di daerah Cijayanti banjir, lalu di daerah Cicerewet banjir cukup tinggi merendam puluhan rumah. Maka kami pulang retret, kami langsung melakukan peninjauan di beberapa titik lokasi. Salah satunya adalah di jembatan yang terputus Citerep dan Sukamakmur. Selang beberapa hari kita memasuki bulan suci Ramadan. Alhamdulillah nih kita menyebutnya, tapi kita tetap bersyukur bahwa kita diberikan cobaan lagi oleh Allah, bencana banjir bandang dan tanah longsor di wilayah selatan Kabupaten Bogor, Cisarua, Citerep, lalu di Gunung Putri. Nah tentunya pada saat itu kita berpikir, dan kejadian itu pada saat itu malam hari, saya masih ingat, setelah maghrib atau setelah isya, lalu jalan penghubung jalur puncak yang menghubungkan Kabupaten Bogor dengan Cianjur dengan Sukabumi, jalur tertutup longsor karena kerjasama kita bersama-sama dalam hitungan jam 1 dini hari, jalan nasional jalur puncak sudah bisa dilalui kendaraan. Kita pun akhirnya menuju ke kampung pensiunan yang terdampak cukup besar pada saat itu. Kita berpikir Cisarua itu bencana pertama dan terakhir. Ternyata beberapa hari kemudian nyambung Citerep, nyambung Gunung Putri. Sedangkan momentum pada saat itu adalah hari raya, momentum hari itu masuk bulan suci Ramadan. Kita masyarakat melaksanakan ibadah puasa. Nah, yang kita pikirkan adalah pada saat kejadian 8 jembatan terputus. Dan kita punya tenggat waktu 30 hari. Bahkan kita hitung mungkin hanya sekitar 28 hari. 28 hari jembatan harus terhubung kembali, akses masyarakat tidak boleh terganggu, karena budaya masyarakat Indonesia, terutama Kabupaten Bogor, silaturahmi di hari raya menjadi suatu hal yang sampai sakral. Ini belum selesai itu. Sampai hari ini halal bihalal belum selesai. Lalu kejadian bencana di wilayah Gunung Putri, khususnya di perumahan Villa Nusa Indah, Desa Bojongkulur. Kita melihat tumpukan lumpur yang luar biasa dan diprediksi 3 bulan nggak akan selesai. Lalu terjadi lagi bencana banjir bandang di wilayah Citerep, beberapa desa terdampak, Lewinutuk, lalu di Gunung Sari, Tarikolot, lalu beberapa desa yang lain, dan terjadi juga pergeseran tanah di Desa Bojongkoneng, Kecamatan Babakan Madang. Nah ini menjadi sebuah tantangan untuk kita bersama. Memang yang namanya menjadi seorang pemimpin harus siap dibusukkan oleh siapapun. Mau orang lain bicara, mau bicara baik, mau bicara buruk, seburuk apapun, insya Allah kita harus bisa menerima. Nah ini kritik saran yang membangun dari seluruh masyarakat. Tetapi yang kita lakukan apa? Dalam waktu 24 hari, alhamdulillah seluruh jembatan, hampir seluruh jembatan, semua terhubung kembali. Akses mobil bisa berjalan. Hari ini mungkin di media sosial cukup ramai yang namanya Tanjakan 2000. Tanjakan 2000 menyampaikan kepada pemerintah Kabupaten Bogor, jalannya rusak, tanjakannya sulit, harus menjadi perhatian buat pemerintah Kabupaten Bogor untuk segera diperbaiki. Tapi kalau kita mau ingat bersama-sama, 2 minggu yang lalu, jangankan buat nanjak, pejalan kaki pun tidak bisa lewat. Karena apa? Jalan tersebut tertutup oleh longsor tanah. Kami berupaya bagaimana di Hari Raya Idul Fitri, masyarakat minimal bisa lewat dulu. Memang jauh dari sempurna, tapi kita punya semangat bersama-sama. Ini kalau kita berpikir membangun jembatan hari ini, 1 jembatan mungkin nggak akan selesai 6 bulan. Bahkan 8 jembatan dan beberapa jembatan dapat dilalui kendaraan bukan satu ruas, tapi 2 ruas. Perbatasan Citerep Cibinong dapat dilalui 2 ruas. Lalu jembatan Jogjogan mobil sudah bisa lewat. Jembatan Puri Alam sudah bisa lewat. Lalu jembatan penghubung beberapa desa Cipayung, Kopo dirubah menjadi jembatan Rawayan. Minimal ini menjadi sebuah penghubung masyarakat bisa tidak terisolir kembali. Lalu di daerah Gunung Putri, yang mana BPBD sudah mulai kelelahan, pemerintah desa sudah mulai kelelahan,
rekan-rekan yang di lapangan sudah mulai kelelahan, tapi mereka tetap berjuang bahu-membahu. Akhirnya sebelum Hari Raya Idul Fitri, walaupun belum 100%, tapi sudah lebih dari 90% lumpur semuanya terangkut. Hari ini di Hari Raya Idul Fitri masih ada beberapa kantong-kantong lumpur yang belum diangkat. Nah, kami mohon waktu sebentar. Insya Allah dalam waktu dekat semuanya terselesaikan. Tapi di Hari Raya Idul Fitri, alhamdulillah tidak sampai 30 hari bencana yang dianggap banjir bandang dan tanah longsor terbesar sepanjang 5 tahun Kabupaten Bogor tidak sampai 1 bulan karena kerjasama kita bersama-sama, alhamdulillah teratasi. Nah, walaupun kami masih banyak kekurangan, dan tentunya kritik, saran yang membangun dari seluruh masyarakat, kami sangat mengapresiasi. Kalaupun kami masih dianggap banyak yang kurang adalah saya. Tapi buat saya melihat bahwa rekan-rekan dari Dinas Perhubungan, BPBD, Damkar, terutama TNI, Polri, kelompok-kelompok relawan, rekan-rekan pramuka, tim medis dari Dinas Kesehatan, mereka sudah bekerja luar biasa. Mereka meninggalkan anak istri mereka meninggalkan kepentingan-kepentingan pribadi mereka untuk berada di tengah-tengah masyarakat, membantu menyelesaikan bencana yang terjadi di Kabupaten Bogor. Ya, ini juga kan bencana hidrometeorologi juga ke depan makin sulit diprediksi Pak Bub. Dan setiap tahun musim gitu, ditambah lagi ada juga peningkatan aktivitas di Gunung Gede ya, segala macam itu kan bakal berpengaruh juga ke Bogor. Kira-kira dari pemantauan kemarin sudah sejauh mana sih kesiapan kita Pak Buatik untuk menghadapi ya potensi-potensi bencana di daerah rawan? Memang wilayah Kabupaten Bogor bicara dari sisi topografi kita beragam. Ada dataran, ada pegunungan, dan kita pun diapit beberapa gunung berapi yang masih aktif yang ada di Kabupaten Bogor. Bencana alam maupun non alam, kita siap tidak siap, kita harus betul-betul mempersiapkan semuanya dari sekarang. Tetapi permasalahan apapun, baik bencana maupun di luar bencana, kunci kita berhasil menghadapi bersama-sama adalah satu, kebersamaan. Karena saya menyampaikan berkali-kali, Kabupaten Bogor tidak bisa dibangun oleh satu orang. Kabupaten Bogor tidak bisa dibangun oleh satu suku. Kabupaten Bogor tidak bisa dibangun oleh satu agama. Kabupaten Bogor harus dibangun dengan kebinekaan, dan Kabupaten Bogor harus dibangun oleh orang-orang yang sayang dan cinta terhadap Kabupaten Bogor. Makanya kami pun sangat berharap Rudi Susmanto dan Ade Ruhandi tidak akan bisa berbuat apa-apa. Rudi Susmanto dan Ade Ruhandi bisa melakukan perubahan-perubahan di Kabupaten Bogor, kuncinya hanya satu, didukung oleh seluruh masyarakat Kabupaten Bogor. Mau sebagus apapun konsep kita, mau sebagus apapun ide dan gagasan kita, tidak akan pernah bisa berjalan tanpa dukungan dari masyarakat. Dan tentunya kami sangat berharap di luar sana, di luar pemerintah, rekan-rekan yang aktif menggunakan media sosial dan lain sebagainya, kami sangat berharap. Kami tahu Bapak, Ibu, Saudara sekalian memiliki ide, gagasan yang cukup baik, lebih baik daripada kami di pemerintah Kabupaten Bogor untuk membangun Kabupaten Bogor. Contoh, beliau-beliau punya ide dan gagasan untuk pengelolaan sampah yang baik seperti apa. Beliau-beliau punya ide dan gagasan untuk percepatan penanganan stunting dan kemiskinan seperti apa. Alangkah baiknya jangan hanya tertuang melalui jempol kita, melalui media sosial. Alangkah baiknya hari ini pemerintahan kami, Rudi Susmanto, Ade Ruhandi, sangat terbuka. Silahkan layangkan surat kepada kami. Kalau ada nomor WA, silahkan WA kepada kami. Mari kita ketemu, duduk bersama, berdiskusi bersama, gabungkan ide dan gagasan kita bersama-sama, kita implementasikan bersama-sama untuk membangun Kabupaten Bogor. Jadi netizen tuh jangan mengejar kepuasan pribadi ya. Ingin viral, ditonton banyak orang, lalu masalah substansinya tidak terselesaikan. Jadi Kang Rudi, jadi ada hikmah juga kemarin kejadian bencana-bencana itu, kita melihat ada kerjasama yang cukup punya tujuan lah antara pemerintah Kabupaten Bogor dengan provinsi dengan pusat. Nah sejauh ini sebetulnya apa sih garapan besarnya nih, terutama tadi untuk mitigasi bencana ke depan? Iya.
Jadi sebenarnya kalau kita bicaranya apa? Apakah sudah ada kolaborasi antara pemerintah provinsi dengan pemerintah pusat? Ya. Kolaborasi tentunya ada, tetapi kita hari ini berupaya apapun kebijakan dari pemerintah pusat. Contoh penanganan bencana kemarin, bencana baru terjadi kurang dari 24 jam, BNPB sudah hadir di pemerintah Kabupaten Bogor. BNPB tidak diam, BNPB langsung segera mengambil langkah. Kita meminta tolong bantu kami melakukan modifikasi cuaca. Akhirnya BNPB menerbangkan pesawat beberapa kali terbang untuk melakukan rekayasa cuaca atau modifikasi cuaca, karena kami pada saat itu intensitas hujan masih cukup tinggi. Akhirnya Kabupaten Bogor intensitas hujan langsung bukan rendah, tapi malah bahkan tidak ada hujan sama sekali, sehingga kita dapat melakukan percepatan penanganan bencana pada saat itu. Lalu kami pun tentu pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi punya arah langkah kebijakan-kebijakan yang tentunya kami cukup yakin bahwa kebijakan tersebut baik untuk kepentingan masyarakat. Kami pun tadi harus bersiap dengan kemampuan yang kami miliki sendiri. Itu kemampuan siapa? Kemampuan pemerintah Kabupaten Bogor. Jadi jangan sampai nanti terjadi bencana di beberapa titik kita masih mana bantuan pusat, mana bantuan provinsi. Kita pemerintah Kabupaten Bogor harus mempersiapkan segala sesuatunya sendiri. Kalaupun nanti dibantu oleh pemerintah provinsi, pemerintah pusat, ya kita berkolaborasi bersama-sama. Tapi yang kami takutkan adalah jangankan Kabupaten Bogor, Indonesia disebut the ring of fire. Nah, kalau nanti terjadi bencana di beberapa titik dan kita tidak siap, siapa yang akan melindungi dan melayani masyarakat kita? Jadi kami tetap berupaya bagaimana pemerintah Kabupaten Bogor memiliki kesiapan tim yang mumpuni, BPBD-nya siap, damkarnya siap, beberapa instansi yang lain siap, dan tentunya pemerintah Kabupaten Bogor didukung dengan beberapa kelompok-kelompok relawan yang ada. Adik-adik pramuka, ada dari RAPI, ada dari IOF, ada dari beberapa relawan lainnya yang mungkin tidak saya sebutkan satu persatu, dan jumlahnya cukup banyak yang sayang dan cinta terhadap Kabupaten Bogor. Jadi tinggal gimana ngerangkulnya ya. Jadi kita coba beralih tema. Kang Rudi membawa jargon kalau kita ini Bogor istimewa, Kuta Udaya Wangsa. Nah kira-kira ini maknanya apa sih yang ingin banyak yang bertanya juga itu. Nah, jadi kalau bicara Bogor istimewa, tentu kita menganggap memang wilayah kita Kabupaten Bogor, kalau kita punya sebuah kata-kata untuk menggambarkan sesuatu hal yang baik, yang jauh lebih baik, pasti kita menyebutnya istimewa. Kenapa saya menyebut Bogor istimewa? Bicara potensi wilayah, beberapa wilayah di Indonesia mungkin potensi wilayahnya yang satu, tapi bicara Kabupaten Bogor, silahkan sebutkan apa yang Bogor tidak punya. Bicara sektor industri, kita punya kawasan industri dan menjadi PAD terbesar Kabupaten Bogor dari sektor industri. Bicara pariwisata, kita nggak nyebutnya bukan 1-2 objek wisata, udah kawasan, bahkan puluhan, bahkan ratusan, bahkan mungkin ribuan beberapa objek wisata yang belum terkelola dengan baik. Lalu bicara dari sektor-sektor lainnya, bicara peternakan, kita punya peternakan, bicara sektor pertanian, kita punya pertanian, maka kita sebutlah Bogor istimewa. Lalu apa Kuta Udaya Wangsa? Ini adalah bukan hanya sebuah kata-kata. Jadi ini logo pemerintah Kabupaten Bogor, ada tulisan Prayoga Tohaga Sayaga, lalu ada tulisan Tegar Beriman, lalu ada tulisan kecil yang mungkin kalau di bordiran nggak kelihatan. Ada tulisan namanya Kuta Udaya Wangsa. Kata-kata itu bukan dari saya. Justru disinilah kita menghormati para pendiri kita, pendiri bangsa, pendiri wilayah Kabupaten Bogor. Belum menulis sebuah kata-kata bukan hanya sekedar kata-kata. Ternyata arti dan maknanya cukup luar biasa. Bogor dulu disebut sebagai Kerajaan Pajajaran. Lalu pemerintahnya ada kata-kata Kuta Udaya Wangsa yang artinya adalah pusat kebangkitan bangsa. Yang mana kami meyakini pada saat Bogornya bangkit, Indonesia akan bangkit. Tapi kalau Bogornya terpecah belah, mudah-mudahan Indonesia nggak terpecah belah. Nah inilah keyakinan yang membuat saya hari ini harus membangun Bogor dengan hati,
harus membangun Bogor dengan kesungguhan, keseriusan kita. Maka kami menyampaikan berkali-kali, kami butuh dukungan dari seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Bogor. Kita sama-sama punya sejarah di Kabupaten Bogor. Tapi ingat, anak cucu kita punya hak untuk tinggal di Bogor lebih baik lagi ke depan. Ya. Karena Kuta Udaya Wangsa juga mungkin baru sekarang familiar lagi ya kita dengar ya. Padahal itu Tahun tagline yang 2023 cukup lama. kita pernah pakai juga itu untuk tema Hari Jadi Bogor. Tapi setelah kesininya sih nggak jelas lagi. Pusat kebangkitan bangsa. Karena- Itu sebuah kata-kata yang luar biasa. Iya karena sering dipakai sama Pak Bu, akhirnya kembali familiar gitu kata-kata itu gitu. Ya semoga bukan hanya slogan tapi ini menjadi semangat kita bersama supaya Bogor menjadi pusatnya untuk kebangkitan. Dan hampir semua orang menyampaikan, Gubernur Jawa Barat pun menyampaikan, hati-hati dengan tanah Bogor yang kalian injak ini. Kalau orang Jawa bilang, sopo salah seleh. Siapa yang salah, dia akan meletakkan. Ya. Jadi di Bogor, kalau kita memang berjalan dengan keikhlasan yang tulus, siapapun yang berangkat dari Bogor dengan niat yang baik, niat yang tulus, melayani masyarakat Kabupaten Bogor, saya yakin ke depan pasti bersinar. Ya. Tadi Kang Rudi selalu menyebut bahwa membangun Kabupaten Bogor atau membangun apapun kita tidak bisa sendirian. Ya. Nah, sebagai kepala pemerintahan, nah kan butuh pembantu-pembantu. Kan saya anak kemarin sore. Tapi kan jabatan, lekat. Nah, anggaplah kita kalau di pusat kabinet lah, di sini kan pembantu-pembantu Pak Bupati. Nah, untuk membentuk ini, pendekatan Kang Rudi seperti apa supaya tadi kalau Bogor yang punya hati yang tulus, mau melayani dan segala macamnya itu benar-benar memang yang dipilih itu seperti Sejalan, itu ya, sejalan dengan Jadi frekuensi. kami di pemerintah Kabupaten Bogor memang harus segera melakukan pengisian kekosongan jabatan. ya karena banyak juga yang kosong. Ya. Jadi walaupun Mendagri menyampaikan bupati, wakil bupati, wali kota, gubernur terpilih boleh langsung melakukan mutasi dan rotasi, tetapi mekanismenya harus kami tempuh. Tetap aturan dan kebijakannya masih sama. 6 bulan masa jabatan kami pertama, maka pada saat kami mau mengisi kekosongan jabatan, melakukan mutasi dan rotasi, kami harus izin ke Kemendagri. Maka pada saat hari ini kami menyusun kabinet atau tim pembangunan Kabupaten Bogor. Yang kami lakukan adalah pertama, kami tidak pernah berpikir untuk menyingkirkan orang lama. Tadi, semua orang punya sejarah dan masa lalu. Tapi ingat, semua orang punya hak untuk mendapatkan masa depan yang baik. Jadi kami selalu mengajak, kalau sudah diajak sekali, diajak 2 kali, diajak 3 kali, diarahkan sekali, diarahkan 2 kali, diarahkan 3 kali, nggak bisa ya ganti. Tapi kalau masih bisa diarahkan, masih bisa diajak, dan punya mimpi yang sama, mimpinya harus jadi kenyataan, punya arah pembangunan yang sama, maka mari berjalan bersama-sama dengan kami. Karena ada PR besar buat kami, di mana hari ini tugas besar kami adalah pertama, lebih dari 100 sekolah, kepala sekolahnya kosong. 100 sekolah. Lebih dari 100 sekolah, SD dan SMP. Ini yang harus segera kita kejar. Ada beberapa camat yang jabatannya kosong, karena mereka pensiun. Ada kurang lebih hampir 7 pejabat eselon 2 yang kosong. Bukan kami tidak segera mengisi, kami sudah usulkan. Nama-namanya sudah ada. Dan saya yakin, mudah-mudahan saya dan Pak Ade Ruhandi tidak salah, beliau-beliau adalah orang-orang yang jiwanya merah putih, dadanya Garuda, punggungnya Ibu Pertiwi, dan betul-betul orang yang ingin melayani masyarakat Kabupaten Bogor, dan betul-betul orang-orang ini ingin yang melihat Bogor ke depan lebih maju, aman, adil, dan makmur. Artinya prosesnya juga sudah berjalan sebenarnya. Proses kami sudah pembentukan berjalan. kabinet itu ya. Ya. Tapi dalam proses ini, kalau boleh jujur ada yang titip menitip. Posisi